Halo guys, balik lagi sama gue di Peci Hitam. Lo semua pasti udah pada tahu kan demo kemarin yang viral banget itu, yang bikin jalanan macet parah, asap di mana-mana, pokoknya drama banget lah. Dan yang paling mind blowing ada insiden penjarahan bro. Rumah pejabat katanya dijarah. Oke, valid, itu pejabat. Tapi wait, what? Kenapa rumah tetangga yang pagarnya mirip ikut kena jarah juga? Ini demo apalagi adain promo midnight sale barang-barang orang, kok jadi lomba maling massal sih? Seriously, gue nggak ngerti. Apa mereka mikir, mumpung lagi rusuh sekalian aja? Atau ada semacam unwritten rule baru, kalau demo itu bonusnya bisa bawa pulang TV tetangga? Agak cringe sih, jujur. Nah, ini dia poinnya. Kalau kita cuma ngeliat permukaannya, ya jelas aja kita bakal bilang, yah demo lagi, rusuh lagi, bikin kacau doang. Tapi percaya deh, ada sesuatu yang jauh lebih kompleks di balik semua kerusuhan itu. Ini bukan cuma soal moral atau niat jahat individu. Ini soal psikologi bro. Literally psikologi kerumunan. Ada proses mental yang aneh tapi nyata terjadi pas ribuan orang kumpul jadi satu. Apalagi kalau emosinya lagi memuncak. Dan lo tahu nggak, ini bisa mengubah orang paling sopan sekalipun jadi agak barbar. Bukan gue yang bilang, ini hasil observasi dan studi psikologi sosial yang udah ada dari dulu. Jadi let's dive deep bareng-bareng biar lo semua nggak cuma ngomel doang di medsos, tapi juga ngerti akar masalahnya. Siap? Kita bongkar. Jadi, begini loh, pas ribuan orang marah dan berkumpul dalam satu kerumunan gede, mereka ini lagi masuk ke sebuah kondisi psikologis yang namanya crowd psychology, atau gampangnya, psikologi massa. Di sini, identitas individu kita itu kayak mendadak hilang bro. Otak rasional yang biasanya kita pakai buat mikir, ini bener nggak ya? Itu jadi redup. Yang dominan itu adalah emosi massa atau biasa disebut emotional contagion. Kalau satu orang marah, yang lain ikut marah. Satu orang teriak, yang lain ikut teriak. Dan disitulah letak bahayanya. Orang yang tadinya niatnya baik, cuma mau demo nyampein aspirasi, bisa tiba-tiba berubah niat jadi jarah atau ikutan ngerusak. Kenapa? Karena dia ngerasa jadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Dan tanggung jawab pribadinya jadi kabur. It's like kalau semua orang lakuin, kenapa gue enggak? Nah, itulah kenapa kalau kita ngomongin demo elegan, ini bukan cuma soal moral doang. Ini soal gimana kita bisa mengendalikan psikologi masa ini. Demo elegan itu bukan berarti lemah atau pasif, justru sebaliknya, ini adalah sebuah seni. Seni mengolah emosi yang lagi membara itu jadi simbol-simbol yang punya makna dan kekuatan yang jauh lebih dalam daripada sekedar lempar batu atau bakar ban. Kalau demo anarkis, yang kelihatan cuma amarah, cuma chaos, dan ujung-ujungnya narasi yang muncul di media pasti pendemo perusak. Tapi, kalau demo elegan, yang muncul adalah kecerdasan kolektif. Dan percayalah, kecerdasan kolektif itu jauh lebih menakutkan buat para penguasa daripada cuma sekedar batu atau molotov. Kenapa? Karena itu nunjukin kalau rakyatnya itu smart, nggak gampang dibodohi, dan punya power buat mikir strategi yang cerdas. Itu yang bikin mereka syuk. Gue kasih contoh ya, biar lo kebayang. Bayangin nih, ribuan orang demo, tapi semuanya duduk diem, rapi, dan pakai topeng wajah anggota DPR yang lagi senyum-senyum itu. Dari sisi psikologi, ini bakal bikin arsas uncanny banget. Uncanny itu semacam perasaan mengerikan karena sesuatu yang familiar kok jadi aneh atau creepy. DPR bakal ngerasa kayak lagi dikepung sama bayangan mereka sendiri. Itu literally kayak kaca yang lagi nunjukin kesalahan mereka sendiri. Dan itu bikin mereka uncomfortable. Atau contoh lain, bayangin ribuan orang demo dengan cara melempar uang receh 100 perak ke depan gedung DPR sambil barengan ngomong, ini gaji sesuai kerja kalian. Boom! Itu bukan cuma sindiran biasa bro, itu serangan langsung ke harga diri mereka. Manusia bisa tahan dimaki, dicaci, tapi sulit banget buat tahan kalau direndahkan secara simbolik kayak gitu. Itu mind games banget. Atau yang ini juga nggak kalah gila, demo dengan cara puasa bicara. Ribuan orang datang, nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang rusuh, semua diem, cuma bawa poster-poster yang tulisannya, kami capek ngomong, sekarang giliran kalian mikir. Nah, secara psikologi, diam itu bisa jauh lebih mencekam daripada teriakan paling keras sekalipun. Kenapa? Karena diam itu memaksa lawan untuk ngisi ruang kosong itu dengan rasa bersalahnya sendiri, atau dengan interpretasi mereka sendiri. Itu bikin mereka overthinking, bikin mereka gelisah. Jadi intinya, demo elegan itu nggak berarti lemah. Justru itu adalah psychological warfare yang ciamik.
Pesan lo tersampaikan dengan jelas, tanpa ngasih alasan sedikit pun buat penguasa buat bilang, pendemo anarkis, perusuh. Ingat, di psikologi sosial itu ada yang namanya framing effect. Kalau demo anarkis, media bisa dengan gampang nge-frame rakyat brutal, perusuh, perusak. Tapi kalau demo elegan, media bakal kesulitan nyari kata-kata buat menjatuhkan lo. Mau dibilang brutal, nggak ada yang rusak. Mau dibilang salah, sulit banget nyari celahnya. Dan disitulah bro, rakyat menang kelak. Jadi kalau kita bilang demo itu seni, yuk kita jadi seniman yang cerdas. Bukan seniman gagal yang karyanya cuma bikin kaca pecah dan warung tetangga bangkrut. Karena kalau kita pinter, justru DPR yang bakal terpojok sambil bilang, waduh, rakyat makin cerdas, kita nggak bisa main-main lagi. Period. Itu baru game changer. Semoga insight ini bisa sedikit membuka mata dan pikiran lo semua ya. Jangan cuma nyalahin, tapi mulai mikir gimana caranya biar aksi kita itu impactful dan cerdas secara psikologis. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, comment, share, dan yang paling penting, subscribe channel Peci Hitam ini ya. Jangan sampai ketinggalan video-video keren lainnya. Gue pamit dulu, stay smart, stay critical, and see you on the next one. Bye.